Salam dan bahagia. Saya Niwayan Saryani, calon guru penggerak Kota Denpasar, Provinsi Bali Angkatan Pertama, akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Oke, kita akan mulai dari pengertian apa itu pendidikan. Tentu setiap orang memiliki versinya masing-masing tentang pengertian pendidikan itu. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara tahun 1936 tentang dasar-dasar pendidikan, halaman 1 paragraf 4, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Mari kita telaah keterkaitan koneksi antar materi dari modul 1 hingga modul 3. Dalam modul 1 kita mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Dan di modul 2 kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan coaching. Berikutnya di modul 3 kita mempelajari tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Jadi, fokus pada modul 3.3 ini adalah pengembangan keterampilan atau skill guru dalam memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah untuk merencanakan program yang berdampak pada murid. Dan hasil akhir dari program yang berdampak pada murid adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Kaitan semua materi dengan peran kita sebagai guru penggerak adalah: pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga adalah menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat adalah mendorong kolaborasi. Dan yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Menurut Bapak dan Ibu, program yang berdampak pada murid itu terdengar, terasa, dan terlihat seperti apa? Nah, di sini kata kuncinya adalah berpihak dan berdampak. Tentunya, jika kita menyerahkan sepenuhnya ke program yang berpihak pada murid, tentunya akan memiliki dampak positif juga dari apa yang sudah kita rancang. Misalnya saja kita mulai dari berpihak, yang ada memetakan kekuatan dalam diri dan potensi dari murid. Nah, tentunya dampaknya adalah murid mengembangkan potensi dan keterampilan yang dia miliki. Berikutnya, berpihak dengan kompetensi sosial emosional. Jadi di sini kita harus mengedepankan bagaimana perasaan dan keadaan murid ketika belajar. Tentunya dampaknya adalah well-being, yaitu adalah kesejahteraan. Jadi kesimpulannya adalah program yang berdampak pada murid adalah program yang meningkatkan keberpihakan pada murid dengan beberapa komponen. Yang pertama adalah menguatkan yang sudah ada atau spiritnya. Yang kedua adalah mendorong kebermaknaan dari komitmennya. Dan yang ketiga adalah implementasi kepemimpinan murid atau kontekstualnya. Dalam merancang program yang berdampak pada murid, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan.
Yang pertama adalah plan, kedua adalah implement, dan yang ketiga adalah evaluation. Plan, sebagai guru penggerak, kita harus bisa merancang kegiatan secara matang. Dan yang kedua adalah implement, kita bisa mengimplementasikan program ini secara baik dan berdampak pada murid. Dan yang ketiga adalah evaluation. Refleksi dan evaluasi sangat penting dalam melihat apakah program ini benar-benar berdampak pada murid. Dan adapun alat bantu atau komponen yang lain dalam membuat suatu program yang berpihak pada murid, yaitu yang pertama adalah baca. Kita perlu membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang kedua adalah melakukan pemetaan 7 aset atau modal utama dari modal manusia, sosial, visi, alam atau lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Dan yang ketiga adalah memahami risiko dalam lembaga pendidikan. Ada risiko strategi, keuangan, operasional, pemenuhan, dan reputasi. Dan yang keempat, kita perlu memahami tentang prinsip monitoring dan evaluasi. Dan yang kelima adalah MALR, yaitu monitoring, evaluasi, learning, dan reporting. Jadi, semua program yang kita rancang akan bisa terwujud jika kita melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait, yaitu para murid, rekan-rekan guru, kepala sekolah, orang tua, dan juga masyarakat sekitar yang sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi dari program yang kita rancang. Ketika aku bermimpi sendiri, itu adalah sebuah mimpi. Ketika kita bermimpi bersama, itu adalah awal sebuah kenyataan. Ketika kita bekerja sama, itu adalah penciptaan surga di dunia. Jadi, bekerja sendiri tidaklah mudah, tapi bekerja bersama akan terasa mudah. Mari sama-sama gerakkan roda Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui program yang berpihak pada murid. Terima kasih, salam dan bahagia.